Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu kata Ibrahim. Ismail jawab, Allahu Akbar walillahil hamdu. Jadi kalimat-kalimat itu, kalimat-kalimat tauhid yang diucapkan kita di hari ini bukan muncul tanpa sebab. Ada sebuah proses peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam pun telah mengorbankan sebanyak 1000 ekor domba, kemudian 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Masya Allah. Doa yang paling utama dibaca oleh Nabi Ibrahim kepada Allah apa? Kata beliau, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah saya keturunan generasi yang soleh. Ini doa yang selalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan najarnya agar mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Wahai Hajar, apakah engkau berdiam diri saja? Apakah engkau tidak tahu bahwa kepergian Ibrahim suamimu dan anakmu Ismail, mereka membawa tali dan pisau? Untuk apa? Karena aku dengar bahwa Ibrahim ingin mengorbankan daripada putra yang sangat disayangi, yaitu Ismail. Kaget luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wa qala Allahu min ayatil ukhra, Rabbi habli minas sholihin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita baru saja dikenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang baru saja kita kerjakan dapat diterima serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam mari senantiasa tidak kurang-kurang kita sampaikan kepada junjungan alam Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaatnya nanti yang diberikan kepada kita akan menjadi benang merah bahwa kita adalah umat beliau, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian subuh pagi hari ini saya sedikit menguraikan tentang keteladanan sikap pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Sama-sama kita ketahui bahwa pada saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah atau di bulan haji, dan hari ini kita berada di hari Tarwiyah. Proses daripada di bulan haji ini, baik dalam ketika dianjurkan untuk puasa sunnah di hari Tarwiyah dan juga di hari Arafah, bahkan sampai diberikannya kita perintah Allah untuk berkorban, semua itu adalah berhubungan dengan perjalanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, marilah kembali kita
buka tentang bagaimana perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, sehingga insya Allah akan menjadikan kita daripada umat Nabi Muhammad bisa mencontoh, bisa meneladani dari sikap pengorbanan yang diberikan kedua Rasul tadi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu beliau belum dikaruniai oleh seorang anak, maka ada satu sikap yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah sikap dermawannya, sikap mau berkorbannya, dan terutama sikap untuk memperhatikan daripada orang-orang yang tidak mampu di sekitarnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Maka pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam pun telah mengorbankan sebanyak 1000 ekor domba, kemudian 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Masya Allah, kalau itu diuangkan dengan uang kita sekarang udah berapa miliar itu? 1000 ekor domba, 300 lembu dan 100 unta. Masya Allah, kambing aja sekarang 3 juta. Kalau dikali 1000 sudah berapa itu? Ya, luar biasa. Sehingga pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan terhadap hewan ternak tadi untuk diberikan di jalan Allah dan diberikan kepada fakir miskin, maka semua orang akan kagum dan takjub akan sikap pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan kekaguman bukan hanya kepada dilakukan oleh manusia, tetapi para malaikat juga kagum dan takjub akan sikap pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata malaikat? Wahai Ibrahim, amat luar biasa sikap pengorbananmu dengan mengorbankan ribuan daripada ekor hewan-hewan ternak di jalan Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai malaikat, apa yang aku korbankan dengan 1000 ekor domba, kemudian 300 lembu dan 100 ekor unta, itu semuanya adalah hak milik Allah dan aku korbankan. Kalau seandainya nanti aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan dari anakku, insya Allah kalau itu perintah Allah, maka akan aku korbankan juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Karena pada saat itu Nabi Ibrahim belum dikaruniai seorang anak. Nah, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ini sungguh memberikan satu keteladanan bagi kita. Yang pertama apa? Bahwa harta adalah titipan Allah. Kita hanya punya hak prerogatif untuk memiliki dan mengakui, tapi hak yang sesungguhnya adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sungguh luar biasa sikap yang diberikan oleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Kalau seandainya dia diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan putra, Masya Allah, dia pun akan ikut dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah mungkin poin pertama yang amat luar biasa yang bisa kita teladani daripada perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang perlu kita ingat adalah bahwa memang Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan tidak cepat-cepat diberikan anak. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah berkeluh kesah. Nabi Ibrahim tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Dia yakin percaya bahwa semua pada hakikatnya pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang paling sering, doa yang paling utama dibaca oleh Nabi Ibrahim kepada Allah, apa kata beliau? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah saya keturunan generasi yang soleh. Ini doa yang selalu disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Makanya
Kalau di antara jamaah yang ingin kembali memiliki anak, baca doa itu, narim ya, baca Rabbi habli minas sholihin, supaya menjadikan keturunan anak-anak yang soleh. Rupanya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin kedua yang bisa kita teladani, ketika kita mendapat ujian Allah, ketika kita diuji kesabaran kita oleh Allah, maka pada hakikatnya kembalikan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hadirin jamaah kajian subuh rahimakumullah. Tatkala Nabi Ibrahim berkata bahwa kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aku keturunan berupa seorang anak dan Allah perintahkan untuk dikorbankan, maka akan aku lakukan perintah Allah itu. Ini dalam bahasa agama namanya najar. Jadi perkataan untuk menunaikan janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan keturunan dengan seorang anak bernama Nabi Ismail alaihissalam, rupanya Allah menagih janji dan najar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tatkala Ismail berusia sekitar 7 tahun, para ulama banyak berbeda pendapat. Ada juga yang mengatakan katanya sekitar usia 13 tahun. Kalau kita perkirakan ya usia anak-anak lah. Nah, ketika Nabi Ismail sudah berusia sekitar 7 atau 13 tahun, rupanya Allah menagih janji najar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pada posisi di 10 akhir di bulan Zulhijjah, tepatnya pada malam 8, Nabi Ibrahim ditegur. Karena dalam mimpi dia dikatakan, wahai Ibrahim, tunaikan najarmu dulu. Rupanya Nabi Ibrahim lupa akan perkataan dia ketika pada waktu itu, ketika dia sedang melaksanakan korban. Nah, setelah di dalam tidurnya ditegur dengan katakan, wahai tunaikan najarmu, maka pada tanggal 8 ini Nabi Ibrahim berpikir dan juga merenung akan mimpi yang didapatnya tadi malam. Makanya kalau bahasa Arab kata tarwiyah itu awalnya adalah taruh, kata bedanya artinya merenung, berpikir. Kalau bahasa Sundanya adalah tarwiyah. Makanya bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji pada tanggal 8 Zulhijjah hari ini, kita disunahkan untuk puasa sunat tarwiyah yang pahalanya akan diberikan 1 tahun ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dianjurkan puasa sunat tarwiyah karena pada malam hari itu di tanggal 8 Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan najarnya agar mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Itu landasan ataupun latar belakang kenapa kita dianjurkan untuk puasa sunnah hari ini. Kemarin sudah saya katakan, nawaitu sauma tarwiyah sunnata lillahi ta'ala. Mudah-mudahan yang hari ini ada kemampuan, insya Allah bisa ikut melaksanakan puasa sunnah. Tidak usah sahur nggak apa-apa. Ya, tidak usah sahur nggak apa-apa. Ya puasa sunat kan insya Allah Tuhan. Ya. Hadirin jamaah kajian subuh rahimahullah. Pada malam ke-9 Nabi Ibrahim ditegur lagi di dalam mimpinya. Kalimatnya sederhana, tunaikan najarmu dulu untuk mengorbankan putranya Ismail. Nah, karena pada malam kedua ini Nabi Ibrahim sudah mendapat ketetapan, sudah mendapatkan keyakinan bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bahasa Arabnya Arafah. Arafah itu yakin, mengetahui, sudah jelas. Makanya tanggal 9 dikatakan sebagai hari Arafah. Makanya kita bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji dianjurkan, disunahkan untuk puasa sunnah Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Pada saat itu
Nabi Ibrahim meyakini, memastikan dan mempercayai bahwa memang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail. Makanya insya Allah besok kalau ada waktu, ada kesempatan sehat, laksanakan puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, kita bisa niat nawaitu shauma Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat puasa sunat di hari Arafah karena Allah Ta'ala. Insya Allah orang yang puasa Arafah diampuni dosanya selama 2 tahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, manfaatkan nih kesempatan diskon yang luar biasa, kesempatan belanja yang luar biasa nih, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadirin jamaah kajian subuh rahimakumullah. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mantap, sudah yakin terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam mimpinya, maka pada tanggal 10 Dzulhijjah pada hari nahar, maka Ibrahim menunaikan hajatnya untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Apakah semudah itu Nabi Ibrahim memenuhi panggilan Allah untuk mengorbankan putranya? Ternyata tidak. Sama-sama kita ketahui bahwa sejak zaman Nabi Adam ada satu makhluk yang akan selalu menggoda setiap cucu daripada Nabi Adam, tidak terkecuali juga menggoda daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail, termasuk istri dari Nabi Ibrahim yaitu Siti Hajar. Siapa? Yaitu namanya iblis. Makanya kalau iblis mah tukang mengganggu. Jadi kalau ada jamaah yang suka ganggu, itu turun dari itu aja gampangannya. Ya, jangan sholat subuh dingin, ya itu iblis. Ya. Jadi suka ganggu. Maka ketika saat itu, maka Ibrahim lalu mengajak putranya Nabi Ismail alaihissalam, kemudian dimandikan, diberikan pakaian yang baik, diberikan harum-haruman. Maka pada pagi itu berpamitan kepada istrinya yaitu Siti Hajar. Apa alibinya? Katanya Nabi Ismail akan diajak bertamu bersama Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka disitulah terjadi yang perlu kita ingat pada pagi hari ini. Bagaimana kekuatan iman seseorang di dalam menghadapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu yang paling pertama digoda siapa? Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata iblis? Wahai Ibrahim, berapa tahun kamu tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Engkau selalu berdoa kepada Allah untuk diberikan generasi yang soleh. Tapi ketika Allah mengamanahkan anak itu pada usia saat ini, apakah engkau tega untuk mengorbankan daripada anak ini demi panggilan yang mungkin bukan dari Allah? Digoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa jawab Nabi Ibrahim? Wahai iblis, sudah aku katakan bahwa semua yang diberikan Allah kepadaku adalah titipan. Jangankan harta benda, jangankan daripada hal-hal lain, anak yang juga titipan Allah. Kalau memang itu diberitakan, aku korbankan. Ini adalah taat aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh orang kalau mantap begitu. Kalau mantap. Kalau datang ke Mansuri belum tentu mikir 2-3 kali ya. Mantap imannya, masya Allah. Jadi pada saat itu dapat kita pastikan Nabi Ibrahim luar biasa tingkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gagal itu iblis, tidak bisa menggoda dan membujuk Nabi Ibrahim untuk membatalkan rencananya untuk mengorbankan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian datang ke siapa? Datang kepada istrinya yaitu Siti Hajar. Biasanya kan orang yang paling sayang itu ibu ya. Yang paling banyak gak tega biasanya emak. Maka coba iblis, wah, kalau bapaknya orang mempat digoda, saya datang kepada emak. Biasanya emak kadang-kadang suka agak leeh gitu bahasa kita mah. Ya, sama anak saya luar biasa, ya kan? Kadang-kadang kondangan pun bos lampe ada 3 kan gitu. Buat siapa? Buat anaknya. Maka buat kondangan belum, bungkus mah udah 3. Ya, alhamdulillah itu untuk anak itu luar biasa. Ya
sampai 3, tas gede banget 2 retong ya. Wahai Siti Hajar, apakah engkau berdiam diri saja? Apakah engkau tidak tahu bahwa kepergian Ibrahim suamimu dan anakmu Ismail, mereka membawa tali dan pisau? Untuk apa? Karena aku dengar bahwa Ibrahim ingin mengorbankan daripada putra yang sangat disayangi, yaitu Ismail. Kaget luar biasa. Siti Hajar kaget. Apa kata Siti Hajar? Wahai iblis, mana mungkin seorang ayah tega untuk membunuh anaknya? Mana mungkin seorang ayah mau mengorbankan anaknya yang sangat dicintainya? Kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Apa kata iblis? Aku dengar bahwa Ibrahim disuruh menunaikan najarnya untuk mengorbankan putranya Ismail alaihissalam. Apa kata Siti Hajar? Kalau seandainya Allah yang memerintahkan, aku yakin bahwa tidak ada keraguan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Ternyata istrinya pun menguatkan keimanan daripada perilaku pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Gagal dia. Maka yang terakhir Nabi iblis ini datang kepada siapa? Kepada Nabi Ismail alaihissalam. Diikuti dari belakang, sambil jalan di padang pasir diikuti, dibisikin, Ismail, mau aja kamu dibohongi oleh orang tua kamu. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi, bahwa orang tua kamu ingin membunuh kamu, orang tua kamu ingin mengorbankan kamu. Apakah kau sanggup dan tega untuk berbuat seperti ini? Maka kata Ismail, aku adalah patuh kepada ayah dan juga patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkehendak terhadap ayahku, maka akan aku ikuti apa yang diperintahkan Allah kepada ayahku. Masya Allah. Ternyata inilah janji Allah akan menurunkan generasi anak yang soleh. Yang ketika Allah memberikan perintah kepada ayahnya, tapi rupanya kekuatan iman, kekuatan akidah kepada ini turun juga kepada anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Lari, bahkan digoda yang 2 kali tidak sempat bicara, maka Nabi Ismail melontarkan batu ke arah iblis. Bahkan dalam kitab dijelaskan mata sebelah kanannya hancur, dilempar batu oleh Nabi Ismail alaihissalam. Makanya ini menjadi wasilah, menjadi sebab ketika orang melaksanakan ibadah haji, ada yang namanya melontar jumroh, ada ula, usto, akobah. Makanya ketika kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir ketika melaksanakan ibadah haji, maka pada saat itu kita lemparkan sebanyak ganjil. Batu itu sekuat tenaga. Apa kalimatnya? Bismillahi Allahu Akbar, lemparkan, dan harus mengenai dinding. Maka tamsilnya adalah yang kita lempar adalah seperti Nabi Ismail melemparkan iblis dengan batunya. Jadi melempar jumroh itu adalah sama persis ketika Nabi Ismail dulu melempar daripada mata sebelah kanan daripada iblis. Makanya orang kalau berjumroh pakai tenaga. Kalau sekarang sudah dipermudah. Kalau dulu orang bermalam di Mina, kemudian sebelum melempar apa? Dia mencari batu dulu, nuturi batu. Masya Allah. Kalau sekarang mah enak, udah diplastikin, sebungkus-bungkus. Jadi enak, kita tinggal ngumut. Kalau dulu mah kan orang ngumut dulu, nutur ya. Pas sekarang mah dia ada plastik, pakai plastik es, isinya sekitar 20-30. Makanya ketika saya berangkat itu saya tinggal pagi ini teman ya, makanya kita banyak persediaan. Terlempar Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita lakukan seolah-olah kita sedang mengusir daripada iblis. Nah, jadi iblis rupanya gagal untuk menggoda, untuk menggagalkan, karena rupanya baik suami, istri, dan anak adalah yang soleh dan soleh. Makanya ini keutamaan keuntungannya. Jadi kalau punya suami soleh, kemudian istrinya soleha, anaknya soleh-soleh, masya Allah. Ini keluarga namanya keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Tenang, tidak pernah ada percekcokan, tidak ada ribut masalah harta.
Tapi kenapa? Karena mereka mengedepankan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah proses bagaimana Nabi Ismail diletakkan pada sebuah bongkah kayu di Mina. Sebelum dilakukan proses ini, ada satu kalimat yang kalau menurut saya perlu sama-sama kita jadikan teladan. Apa kata Nabi Ismail? Wahai Allah, ayah, engkau pasti ada rasa tak tega melihat aku. Oleh karena itu, ikatlah tanganku dengan sekuat tenaga, agar ketika nanti pisau menancap di leherku, maka aku tidak bergerak. Wahai ayahku, carilah pisau yang amat tajam, agar engkau lebih mudah untuk memutuskan leherku. Karena kalau tidak tajam, maka ada rasa sakit pada leherku, karena kematian adalah sebuah sakit. Wahai ayahku, tolong ketika nanti engkau memutuskan leherku, maka taikanlah gamismu agak ke atas, supaya jangan sampai darah dari leherku menetes dan terpercik kepada gamismu yang nanti akan membuat ibu sedih. Masya Allah, itu anak soleh begitu ngomong. Wahai ayahku, ketika engkau nanti motong, coba terungkupkan daripada mukaku ke arah batu, agar ketika engkau memotong leherku, tidak ada tatapan mata yang bisa menatap wajahku, sehingga nanti timbul rasa iba kepadaku. Disuruh itu. Wahai ayahku, nanti kalau seandainya aku telah tiada, jangankan ada anak-anak di rumah, untuk beberapa saat jangan sampai ada anak kecil bermain di rumah. Kenapa? Pasti ibu akan ingat akan aku yang telah dikorbankan tuh. Akhirnya dengan sekuat tenaga mengucapkan kalimat bismillah, Nabi Ibrahim menunaikan apa yang tadi telah diperintahkan. Rupanya inilah janji Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Bahwa manusia adalah yang terbaik dari segala macam makhluk ciptaan Allah. Bisa menunaikan sesuatu yang diberikan Allah secara ikhlas, secara ridho semata-mata mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diletakkan itu, masya Allah, ternyata pisau itu tidak mempan. Padahal Ibrahim sudah berapa kali mengasah pisau itu di batu khusus untuk mengasah pisau. Ketika ditajamkan lagi ternyata tidak putus lagi. Akhirnya Ibrahim berkata, wahai batu, aku telah begitu berapa kali mengasah pisau ini agar begitu tajam untuk memotong daripada leher putraku. Tapi kenapa kok tidak mempan kuasa kita? Apa kata batu? Wahai Ibrahim, engkau mengatakan potonglah daripada anak ini, tapi Allah tidak mengizinkan. Rupanya batu pun mendapat karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Nah, maka tatkala itu Ibrahim dengan sekuat tenaga untuk kedua kalinya, ternyata inilah janji Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim hendak di lehernya didorong, maka Allah mengirim seekor domba bebas dari surganya Allah dan menggantikan Ibrahim dengan seekor domba. Maka tamsil kita adalah kita disunahkan untuk berkorban di jalan Allah dengan coba kalau Allah tidak mengirim daripada domba kira-kira ya habis anak kita ya kalau anak banyak bandel semua paling potongin semua dah gitu ya. Lah iya, yang paling lama yang paling bandel gitu ya. Tapi masya Allah. Maka pada saat itu apa kata malaikat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Ibrahim, Allahu Akbar walillahil hamd. Makanya kita di hari nahar, di hari korban disunahkan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kata Ibrahim. Ismail, Allahu Akbar walillahil hamdu. Jadi kalimat-kalimat itu, kalimat-kalimat tauhid yang diucapkan kita di hari nahar ini bukan muncul tanpa sebab. Ada sebuah proses peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kesimpulan yang bisa kita peroleh adalah
Ketika Allah ingin memberikan dan menguji kita, tidak ada lain kecuali kita bersabar atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keteladanan Nabi Ibrahim pada saat ini adalah kita dianjurkan oleh Allah untuk bisa mengorbankan daripada hewan ternak di hari raya Idul Adha. Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya aku telah begitu banyak memberikan kenikmatan, memberikan begitu banyak rezeki kepada kamu, memberikan begitu banyak kebahagiaan, maka sholatlah dan berkorbanlah. Maka bagi bapak hadirin sekalian, jamaah yang hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah dilanjut dengan hari raya Tasyrik 11, 12, 13, yang punya rezeki, yang ada dana, ingin bersunah kurban, dianjurkan sebagai kesunahan yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena korban ini adalah salah satunya adalah bukti bahwa kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikannya kita rezeki yang banyak dan halal, diberkahkan daripada kehidupan kita, dan kita berdoa supaya mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang setidaknya minimal mencontoh daripada jejak sepak terjang Nabi Ismail alaihissalam, yaitu apa? Anak yang soleh dan soleha, yang bukan hanya memberikan kebaikan buat kita, tetapi juga akan menjadi seni daripada kebaikan dalam beragama, dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika ini menjadi bagian yang amat luar biasa dari keluarga-keluarga yang banyak soleh dan soleha, insya Allah inilah kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk kampung ini beriman dan bertakwa kepadaku, akan aku turunkan keberkahan rezeki dari atas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Kuncinya berkah dari mana? Dari keluarga yang soleh dan soleha. Oleh karena itu, marilah kita tutup dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya wa li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim alhamdulillah ya maulana ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yugabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berkumpul pada kajian subuh ini, ya Allah, payungilah perkumpulan kami dengan silaturahmi-Mu, ya Allah. Berikanlah kebaikan dan keberkahan dalam perkumpulan kami ini, ya Allah, dan jadikanlah perkumpulan kami ini yang perkumpulan senantiasa Engkau karuniai, ya Allah. Berikanlah kebaikan untuk kami semua, ya Allah. Berikanlah kami ini yang hadir pada subuh ini diberikan panjang umur, ya Allah. Berikan kami rezeki yang banyak dan halal, dan jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleha. Jauhkanlah kehidupan kami daripada segala musibah, ya Allah. Jauhkan kehidupan kami dari segala penyakit, ya Allah. Jauhkan kehidupan kami dari segala bala dunia dan akhirat, ya Allah. Dan jadikanlah kehidupan kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya Allah. Atas nama-Mu dan karuniamu, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Nun wal qalami wa ma yasurun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.